Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Karena terkejut, Yunce buru-buru berkata, "Anda terlalu melebih-lebihkan Senior Liu Xiao. Resep ini pada dasarnya hanyalah sebuah benda. Resep dan bahan makanan yang sama dapat menghasilkan tampilan, aroma, dan rasa yang berbeda di tangan yang berbeda. Meskipun itu adalah hadiahku untukmu, aku yakin resep-resepku sungguh sangat terhormat milik seorang sepertimu." Setelah berkata demikian, ia melangkah maju dan membungkuk hormat. "Saya ucapkan selamat tinggal." Imam besar Liu Xiao memperhatikan kepergian keduanya dengan tatapan yang rumit. Setelah mereka pergi, tatapannya kembali ke lempengan batu giok dan kembali menyala dengan semangat yang nyaris tak terpendam. Pada saat inilah, pelayan Dewa Yuan Ying kembali memasuki kediaman dengan pakaian sudah rapi. Dengan raut wajah getir, ia berkata, "Tuanku, hatiku masih gemetar karena kelakuanmu baru-baru ini. Bisakah kau bersimpati dengan pelayan malang ini dan tidak melakukan hal menakutkan seperti ini lagi?" Imam besar Liu Xiao sama sekali tidak menghiraukannya. Ia hanya menatap lempengan batu giok itu seolah tenggelam dalam lautan mimpi yang tak berujung. Pelayan Dewa Yuan Ying jelas sudah terbiasa diabaikan. Ia terus bergumam dalam hati, "Masalah Cai Li, aku rasa ini tidak akan berakhir damai dan tanpa keributan, akan heboh begitu terungkap." Komentar ini akhirnya mendorong Imam besar Liu Xiao untuk mengangkat kepalanya dan bergumam, "Yunce, Meng Jianyuan, anak ini sungguh luar biasa." "Oh." Pelayan Dewa Yuanjing langsung tertarik. "Ini pertama kalinya saya mendengar Anda memuji junior sehebat itu, Tuan. Saya yakin Anda tidak hanya bicara tentang keahlian memasaknya, kan?" "Tentu saja tidak. Ketika seorang putra dewa dari 6 kerajaan dewa pertama kali bertemu dengan seorang imam besar, mereka biasanya bersikap pendiam, takut, atau terlalu hormat. Hanya segelintir orang yang mampu mempertahankan ketenangan mereka dengan paksa atau menghindari sikap menjilat atau angkuh. Tapi anak ini, kepercayaan diri dan ketenangannya datang dari hati. Bahkan sanjungannya, setiap katanya tepat. Dia mengangkat batu yang dipegangnya. Dia baru memberikan ini kepadaku setelah aku berjanji untuk membantunya, bukan sebelumnya. Bisakah kau lihat seberapa besar perbedaan antara keduanya?" Ketika saya bertanya apa yang dia inginkan sebagai imbalan atas kepingan giok ini, jawabannya sederhana sekaligus sopan. Setiap kalimat yang dia ucapkan menunjukkan rasa hormat dan sanjungan kepadaku. Dia membuatnya terdengar seolah-olah aku akan menguburnya dalam ketidakjelasan, berani menolaknya. Namun dia tidak pernah mengatakan tidak menginginkan sesuatu sebagai imbalan, kan? Imam besar Liu Xiao menyipitkan matanya. Dan tidak ada yang lebih mahal daripada gratis, kan? Pelayan Dewa Yuanying tampak berpikir, "Kalau kau tahu permainannya, mengapa kau tidak menolaknya saja?" Imam besar Liu Xiao menjutar bola matanya ke arahnya. "Mana mungkin? Kau sudah menjadi pelayanku selama bertahun-tahun. Jadi bagaimana mungkin seorang laki-laki yang baru kutemui hari ini lebih memahamiku daripada kau? Apa kau pikir aku bisa menolaknya? Ini harta tak bernilai, benar-benar harta tak bernilai." Pelayan Dewa Yuan Ying menekan ujung hidungnya. Apa yang bisa dia katakan? "Aku penasaran siapa monster tua yang mengejarinya. Ternyata dia mampu menciptakan monster kecil seperti itu hanya dalam sebagian abad. Hebatnya lagi, monster kecil ini justru diambil oleh Meng Jianyuan. Ini benar-benar nasib terburuk yang pernah dialami penenun mimpi dalam generasi ini. Saya tidak akan mengatakan hal itu sekarang." Pelayan Dewa Yuan Yun berkata dengan santai, "Yang mulia adalah orang yang menguguhkan pertunangan antara Cai Li dan Dian Zhouji. Seluruh dunia tahu dan menyaksikannya. Temperamen Dian Rahu yang berapi-api juga sama terkenalnya. Namun, yang terburuk, Yang Mulia biasanya murah hati untuk memasukkan seluruh jurang ke dalam dadanya. Tapi jika ada satu hal yang dianggap tabu baginya, itu adalah perselingkuhan. Oh, ini bakal sulit sekali. Inikah yang dimaksud dengan keberuntungan dan kemalangan adalah dua sisi mata uang yang sama? Apa hubungan kentang dengan kamu? Nyalah." Imam besar Liu Xiao tak mau pusing mendengarkan ocahannya lagi dan menamparnya. "Jangan tunda aku lagi untuk meneliti harta karun ini." Masih ada satu hal lagi." Pelayan Dewa Yuan Ying buru-buru menambahkan, "Aku yakin kau menyadari bahwa kemampuan Yunce mengendalikan viratnya luar biasa. Bahkan di level yang bahkan bisa dicapai oleh Nona Lingxian." Ku bilang, "Enyalah." Pendeta besar Liu Xiao yang tak sabaran melancarkan tendangan ke pantat pelayan Dewa Yuan Ying. Tahu-tahu ia telah mendarat beberapa kilometer dari tempat semula. Di saat yang sama, omelan pendeta besar Liu Xiao terkiang di telinganya. "Sudah berapa kali aku katakan kepadamu untuk tidak perlu ikut campur dalam urusan duniawi. Siapa peduli kalau dia luar biasa?
Kau harus mengabaikannya bahkan jika dia reinkarnasi Dewa Pencipta. Pelayan Dewa Yuan Ying bangkit berdiri, kemudian membersihkan debu di pakaiannya. Baru setelah itu ia perlahan berkata, Ya, hamba ini pasti menaati ajaranmu. Setelah mengatakan ini, tatapan pelayan tersebut beralih ke arah Yunce dan Hailai Chaili menghilang. Sambil mengamati perubahan suasana di Tanah Suci, ia bergumam dalam hati, Aku punya firasat pertemuan Tanah Suci ini akan sangat meriah. Di dalam kediaman sucinya, pendeta besar Liu Xiao menpungkuk dan segera membaca lembaran batu giok berulang-ulang. Mulutnya menggumam sesuatu dari waktu ke waktu. Nama-nama yang dipikirkan anak ini sungguh elegan. Ini satu-satunya bagian di mana dia seperti perempuan. Anak ini punya mata sedalam jurang dan hati seterang Virat. Tapi ada satu kesalahannya. Siapa yang bisa hidup bebas kalau terjebak dalam dunia palsu? Tapi, makanan lezat adalah satu hal yang pernah mengkhianati. Kau hebat sekali, Kakak Yun. Aku pikir kau hanya sedikit lebih hebat daripada Paman Liu Xiao. Tapi tak sangka kau bisa mengejutkannya sampai rahangnya hampir jatuh ke lantai. Dia bahkan ingin menjadi muridmu. Hehe. Tawanya lebih murni dan lebih menyejukkan daripada langit-langit Tanah Suci. Bahkan angin jernih pun seakan teredam oleh senyumnya yang diam-diam menyapu lekuk sudut bibirnya. Yunce nononat. Yunce tanpa sadar menghindari senyumnya dan menatap lurus ke depan. Jadi, inilah alasanmu mengajakku mengunjungi para imam besar. Apa kau tidak khawatir urusan kita akan terbongkar terlalu dini, dan ayahmu serta regupan dinasti tanpa mimpi akan terkejut karenanya? Hailai Chaili menjawab tanpa rasa khawatir sama sekali. Paman Liu Xiao selalu terobsesi dengan seni kuliner, dan sama sekali tidak mau terlibat dalam urusan apapun yang bukan urusannya. Rahasia kita bisa 1000 kali lebih besar, dan dia tetap tidak mau repot-repot mengatakan sepatah kata pun. Satu hal yang bisa menggerakkannya adalah seni kuliner. Dan kebetulan ini adalah salah satu keahlian terbaikmu. Itulah sebabnya aku memutuskan bahwa usaha ini sepadan. Sekalipun usaha itu berakhir dengan kegagalan, dia tidak akan mencampuri urusan orang lain. Sedangkan untuk Nenek Lingxian, tak ada yang lebih ia manjakan selain aku. Ia tak akan pernah melakukan sesuatu yang merugikanku. Lagi pula, ia melirik Yunce sekilas dan sedikit merendahkan suaranya. Sebenarnya, setelah Paman Yuan Huang menganugerahkan pertunangan itu, Nenek Lingxian berkomentar bahwa pertunangan itu seharusnya tidak ditetapkan sebelum aku mengerti apa itu romansa. Ia menyatakan bahwa sulit untuk menentukan apakah pertunangan itu akan menjadi hal yang baik atau buruk. Ia khawatir aku akan menyesali pertunangan itu, dan penyesalan itu akan menghantui seluruh hidupku. Yunce terdiam saat mendengar itu. Seperti katanya, aku tidak mengerti apa-apa saat itu. Baru setelah bertemu Kakak Yun, aku benar-benar mengerti kata-katanya. Menurutku, jika Nenek Lingxian sudah meramalkan masa depanku dan mengkhawatirkanku sejak dulu, pastilah beliau lebih memahami perasaan dan situasiku saat ini daripada siapapun. Di antara semua orang, pastilah beliaulah yang paling bersedia membantu kita juga. Sayangnya, dia kebetulan jatuh sakit saat kunjungan kami. Saya harap dia segera pulih. Yunce tersenyum dan memasang ekspresi terharu. Masalah ini datang dariku. Sejujurnya, seharusnya aku yang... Tidak lagi ada kau dan aku. Yang ada hanyalah kita. Hua Chaili memotongnya dan berkata dengan nada setengah bercanda. Yunce terdiam sebelum mengangguk tegas. Sekarang hanya ada kita. Lagi pula kita punya ayahmu dan bupati ilahi tanpa mimpi untuk diandalkan. Dan Imam Besar Liu Xiao baru saja menyetujui untuk membantu kita. Masa depan pasti lebih mulus dari yang kita bayangkan. Tentu saja. Gadis itu tersenyum tipis dan menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ada saat di mana ia tanpa sadar melangkah mendekatinya, meskipun akal sehatnya langsung mengambil alih dan menariknya menjauh. Baginya, kebahagiaan karena telah bertemu dan jatuh cinta pada Yunce, serta tekad tanpa henti untuk mewujudkannya jauh melampaui kekhawatirannya tentang masa depan. Pendeta Agung Wandao adalah pengawas sumber daya inti Tanah Suci. Ia sangat berhati-hati, jujur, dan terang-terangan. Tentu saja, Hua Chaili tidak sebodoh itu untuk meminta bantuannya. Pendeta kepala bahkan lebih dipertanyakan. Dialah satu-satunya orang yang ditakuti Hua Chaili di Tanah Suci. Fakta bahwa ia bisa mendapatkan janji dari pendeta besar Liu Xiao saja sudah menyenangkan. Keduanya berjalan bersama cukup lama sebelum akhirnya, mau tak mau Hua Chaili terpaksa berpisah dengan Yunce. Ia kemudian kembali ke sisi Hua Fuchen. Yunce masih berjalan perlahan, matanya tenang saat ia mengamati setiap helai aura dan perubahannya di sekitarnya. Meskipun arah yang ia tuju bukanlah kerajaan dewa penenun mimpi. Apa yang sedang kamu pikirkan?
Li Shou tiba-tiba bertanya sambil merasakan emosinya. Langkah kakinya tak berhenti sementara Yunce menggumbam dengan nada rendah. Tertawalah pada orang lain, tertawalah pada dirimu sendiri. Tertawalah pada masa lalu dan masa kini. Tertawalah pada langit, tertawalah pada bumi, tertawalah pada Buddha. Beberapa baris pertama semuanya menunjukkan kebebasan dan kenakalan yang meremehkan segala sesuatu secara setara. Namun baris terakhir, tertawalah pada Buddha. Waktu pertama kali ketemu Caili, aku sudah merasa ada yang janggal dengan kutipan itu. Lebih tepatnya, tidak cocok. Namun sekarang setelah saya bertemu dengan pendeta besar Liu Xiao, saya rasa saya mulai mengerti mengapa ia berkata, tertawalah pada Buddha. Li Shou diam-diam menunggu jawabannya. Yunce tidak memberikan jawaban langsung. Sebaliknya, ia memberikan jawaban dengan makna tersembunyi. Seseorang yang memandang sinis terhadap perubahan hidup, belum tentu melakukannya karena ia telah melihat segalanya dan mencapai pencerahan dan terbebas dari itu. Bisa juga karena kebenaran begitu suram sehingga ia menjadi sangat putus asa dan memutuskan untuk bersembunyi dari semuanya. Li Shou berpikir lama sebelum berbisik. Maksudmu, Imam Besar Liu Xiao bersikap begitu bukan karena ia telah mencapai kebebasan diri, melainkan karena ia patah semangat sampai-sampai tidak mau berinteraksi dengan dunia sama sekali. Ia adalah Imam Besar yang agung. Ia secara alami menjulang tinggi di atas langit dan meremehkan dunia. Sepertinya tidak ada alasan baginya untuk bertindak seperti ini. Kalaupun ada, bagaimana kaitannya dengan ungkapan, tertawalah pada Buddha? Yunce tertawa kecil. Kata-kata yang terdengar paling mendalam dalam kalimat ini mungkin sebenarnya paling belak-belakan. Persis seperti yang ia dengar. Tentu saja aku bisa salah. Lagi pula ini baru pertemuan pertama kita yang sangat dangkal. Aku tidak berani menyimpulkan apapun darinya. Namun Li Shou berkata, jika kesimpulanmu benar-benar tidak berdasar, hatimu tidak akan seberat itu. Jelas kamu sangat yakin dengan tebakanmu, dan kemungkinan besar kamu akan memanfaatkannya. Oh? Yunce menyipitkan matanya sedikit sebelum menghujaninya dengan pujian tanpa batas. Apakah kamu semakin pintar? Atau apakah kamu lebih memahamiku, Li Shou kecil? Li Shou menghela nafas pelan dan menolak untuk menjawab. Lama kemudian ia kembali berbicara dengan suara merdu. Setidaknya, jangan mencoba memanipulasi dewa sejati terlalu dini. Membakar diri sendiri itu mudah. Bagi seorang imam besar, kamu hanyalah sehelai rumput atau setitik debu yang tak berarti. Mereka bahkan tidak perlu menggunakan api. Satu percik saja sudah cukup untuk membakarmu menjadi abu yang tidak bisa berubah lagi. Jangan khawatir. Aku mengerti. Suara Yunce dipenuhi keseriusan. Izinkan aku menekankan lagi. Dan berjanji padamu. Aku sangat menghargai hidupku. Pada saat itulah, angin sepoi-sepoi di tanah suci tiba-tiba berhenti dan dunia di depan mata Yunce sedikit meredup. Bukan karena cahaya yang tiba-tiba meredup, tetapi karena inderanya tiba-tiba bersentuhan dengan sesuatu. Ketika Yunce mendongok, ia melihat sederet sosok berlintas di langit. Itu adalah tekanan ilahi yang khusus dari kerajaan dewa, tetapi berat dan menindas dengan cara yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh kerajaan pemecah langit dan kerajaan penenun mimpi. Meskipun mereka jauh dari mereka, Yunce masih bisa langsung tahu bahwa 100 orang itu semuanya perempuan. Sebuah nama muncul dalam benaknya dalam sekejap. Itu adalah nama kerajaan dewa yang paling unik, misterius, dan terkenal. Kerajaan dewa ini, bahkan Meng Kongcan, Hua Caili, dan Hua Qingying semuanya memperingatkannya agar menjauh dari kerajaan dewa malam abadi. Seorang bupati ilahi sangat kuat, memerintah semua makhluk hidup bagaikan semut di bawah telapak tangannya. Namun, mereka juga memiliki martabat, status, dan sikap yang sama kuatnya. Kecuali dalam keadaan luar biasa, mereka tidak akan pernah merendahkan diri dengan menyerang yang lemah, apalagi menodai nama dewa mereka demi yang lemah. Setelah menerima semua peringatan yang diterimanya, belum lagi fakta bahwa sekarang ia sendirian saat ini, Yunce tidak akan membuat masalah yang tidak perlu saat ini. Jadi, ia berhenti dan perlahan-lahan menarik auranya. Tekanan yang mencengangkan ini, yang menonjol di antara semua kerajaan dewa, merupakan bukti keburukan kerajaan dewa malam abadi. Yunce baru bisa bernapas lega setelah kelompok wanita itu benar-benar menghilang dari pandangan, dan kemudian dia melanjutkan perjalanannya. Ketika orang-orang dari 5 kerajaan dewa lainnya menginjakkan kaki di tanah suci, mereka biasanya setengah hormat dan setengah bersemangat. Namun, suasana kerajaan dewa malam abadi benar-benar berbeda. Ratusan orang itu membawa diri mereka dengan seragam,
dan dengan teguh menjaga aura mereka. Bahkan mereka yang datang ke tanah suci untuk pertama kalinya hanya menatap lurus ke depan, seolah-olah mereka tidak membawa sedikit pun kegembiraan atau rasa ingin tahu alami yang dimiliki semua praktisi mendalam lainnya. Bahkan langkah kaki mereka dipenuhi dengan kelambatan dan kehati-hatian, seolah-olah satu langkah yang salah akan menjerumuskan mereka ke dalam jurang tak berdasar. Keheningan dan tekanan ekstrim yang mereka pancarkan sungguh menyesakkan. Bahkan angin sejuk tanah suci pun tak mampu mengusirnya. Di tengah rombongan terdapat sebuah tandu yang sudah lama tidak digunakan lagi di kerajaan dewa lainnya. Kendaraan itu hanya dapat ditemukan di sebuah negara kecil di negeri manusia tingkat rendah, dan itu pun jarang. Keempat sisi tandu ditutupi oleh tirai hitam pekat yang menghalangi siapapun untuk melihat ke dalamnya. Namun itu tidak dapat menghalangi tekanan ilahi yang dingin dan menusuk jiwa yang berasal dari balik tirai tersebut. Jika seseorang membuka tirai tersebut, mereka masih akan menemukan tabir hitam yang menghalangi mereka untuk melihat sekilas wajah penumpang. Shenlu Yanye, sang bupati ilahi tanpa cahaya, sudah terlalu lama sejak ia mengungkapkan wujud aslinya kepada siapapun. Tak seorang pun cukup bodoh untuk menyelidiki wajah asli yang tersembunyi di balik tirai hitam itu. Saat ini Shaxing dan Pan Buang memandangi formasi itu dari jauhan. Meskipun jaraknya jauh, mereka tanpa sadar menahan napas. Jika ia bertemu dengan bupati ilahi lainnya, Shaxing pasti akan berinisiatif untuk menyapa mereka. Itu adalah tugasnya sebagai putra Dewa Star. Namun, tidak demikian halnya dengan kerajaan Dewa Malam Abadi. Ia menjauh dari mereka seolah-olah mereka sedang diganggu. Peringatan yang diterimanya sebagai putra Dewa Star sama dengan peringatan Yunce. Jangan menghubungi kerajaan Dewa Malam Abadi. Maka, baru setelah formasi itu jauh, ia akhirnya berbalik. Ia menatap Pan Buang cukup lama sebelum berkata dengan nada penuh arti. Pertumbuhanmu dalam beberapa tahun terakhir sangat mengagumkan, Saudara Buang. Sebelumnya, ketika Pan Buang pertama kali mendengar nama kerajaan Dewa Malam Abadi, haus darah yang dipancarkan sangat kuat, sehingga mengejutkan. Namun ketika formasi itu terlihat, ekspresinya acuh tak acuh dan tenang, dan kebencian yang mencekam yang telah meresap ke seluruh sumsumnya tak sedikit pun bocor. Matanya terpaku pada arah menghilangnya formasi kerajaan Dewa Malam Abadi. Pan Buang berkata dengan acuh tak acuh, "Keinginanku tidak menyimpang. Kebencianku tak terlupakan." Shaxing menatapnya lebih lama sebelum menghembuskan napas pelan. "Jujur saja, Saudara Buang, kau lebih misterius sekarang daripada saat kau masih putra dewa. Sebelumnya, aku berharap bisa tahu mengapa kau harus datang ke tanah suci, apapun risikonya. Tapi sekarang aku justru khawatir dengan rencanamu." Pan Buang mengalihkan pandangannya. "Saya tidak mengharapkan menemukan satu orang pun di dunia ini yang masih peduli dengan kesejahteraan saya setelah kehilangan gelar saya." Mustahil membedakan emosi di balik kalimat ini, dan juga mustahil mengetahui apakah dia mengakui kesedihannya atau mengungkapkan kelegaan terhadap kekhawatiran Shaxing. Shaxing tersenyum dan berkata dengan tulus, "Kita berteman. Apa hubungan ikatan kita dengan status dan identitas kita?" Teman-teman." Pan Buang juga tersenyum dan secara alami mengalihkan pandangannya dari putra Dewa Star. Pada saat ini, Shaxing tidak dapat memahami makna rumit yang tersembunyi di balik senyuman itu. Wanita yang terbang di samping tandu bupati ilahi tanpa cahaya kemungkinan besar adalah putri ilahi malam abadi yang baru dan misterius, Shenwu Yiye. Sayangnya, ia terlalu jauh dan mengenakan kerudung baru, jadi tidak ada cara untuk melihat wajah aslinya. Katanya, saat bertemu dengan Kaisar Uan telah dekat. Waktunya tiba, putri ilahi yang disembunyikan oleh bupati ilahi tanpa cahaya akan mengungkapkan wujud aslinya. Aku sangat menantikannya. Kemunculan Shenwu Yiye menandai kematian Shenwu Yiking. Maka Shaxing mengira Pan Buang akan gelisah setelah mendengar kata-katanya. Namun dengan mengejutkan, ekspresi dan aura Pan Buang tidak berubah sama sekali. Ia seperti genangan air mati yang tak kunjung surut. Shaxing tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan keningnya. Berubah seperti itu. Sebenarnya apa yang dialami Pan Buang setelah meninggalkan kerajaan Dewa Burung Hantu Kupu-Kupu saat menghabiskan 3 tahun di kabut tak berujung itu? Untuk melepaskan diri dari jurang hati, seseorang harus menghadapi jurang hati itu secara langsung. Alasan saya ingin pergi ke Tanah Suci adalah karena dia.
Shaxing ingat perkataan Pan Buang namun rasa penasarannya tumbuh secara diam. Kekhawatiran dan kegelisahan tumbuh secara diam-diam. Tandu hitam pekat itu berhenti, dan rombongan ratusan orang itu berdiri serentak. Mereka tidak menimbulkan suara sedikit pun. Wuyi, suara serak dan parau merayap keluar dari tandu, menusuk dan memotong gendang telinga, hati dan jiwa setiap orang. Shen Wuyi melangkah maju dan memberi hormat. Apa perintah Ibu Dewi? Sekarang tanah suci sudah di bawah kakimu. Ceritakan kembali kepadaku mengapa kamu datang ke tanah suci. Wajahnya yang seputih gilang setengah tertutup oleh kerudungnya. Shen Wuyi mengangkat matanya dan menyatakan dengan tegas, untuk menginjak-injak semua putra dewa. Ini adalah pertemuan tanah suci pertama setelah lorong jurang berhasil dibuat. Pasti maknanya melampaui imajinasi. Sebagai awal dari legenda tanah suci abadi, pertemuan ini bisa jadi menentukan arah nasib jurang. Tentu saja, semua kerajaan dewa menantikan pertemuan ini. Semua. Kecuali kerajaan dewa malam abadi. Alasannya sederhana. Shen Wuyannie adalah seorang bupati ilahi yang perilakunya tidak dapat dipahami atau diprediksi oleh orang lain. Di mata para bupati ilahi lainnya, ia lebih mirip perempuan gila yang kehilangan akal daripada seorang bupati ilahi. Suara merdu sang bupati ilahi tanpa cahaya terdengar lagi. Sejak aku mengubah nama kerajaan menjadi malam abadi, 5 kerajaan dewa lainnya telah mengucilkan kita. Mereka memanggilku bupati ilahi tanpa cahaya, tetapi mereka sungguh meremehkanku, mencemoohku, menyebutku gila, dan menjauhiku seperti hama. Semua manusia di dunia ini, baik bupati ilahi maupun putra dewa, daging dan darah mereka, bibir dan lidah mereka, bahkan jiwa mereka semua sangat kotor. Begitu munafik dan murahan, sampai-sampai kau tak bisa menahan diri untuk muntah. Suaranya semakin serak dan menyayat hati saat dia berbicara. Wuyi, hari ini adalah alasan aku menghabiskan 20 tahun membesarkanmu, apapun biayanya. Di tanah suci ini, di tanah yang disebut tertinggi ini, kamu akan mencabik-cabik semua wajah putra dewa. Kemudian, menginjak-injak martabat mereka hingga tak tersisa setitik pun. Kamu akan meluruskan wajah-wajah buruk para idiot kotor yang memandang rendah kerajaan dewa malam abadi. Ia tidak hanya ingin Shen Wuyi mengalahkan lawan-lawannya. Ia ingin Shen Wuyi menghancurkan, menginjak-injak, dan mempermalukan mereka sepenuhnya. Jika ada anggota kerajaan dewa lain yang mendengar ini, mereka pasti akan tercengang. Shen Wuyi sudah terbiasa dengan ini sejak lama. Dengan ekspresi tenang dan suara yang dipenuhi tekad dan keyakinan yang tak tergoyahkan, Pan Bujuo dari kerajaan dewa burung hantu kupu-kupu, Meng Chengxi dari penenun mimpi, Xing Xuan Yue dari bintang dan bulan, Dian Jiaoji dari kerajaan dewa tanpa batas, Wu Yiyi pasti akan menginjak-injak mereka semua. Setelah hari ini berlalu, tak akan pernah ada lagi putra dewa nomor 1. Yang ada hanya Wu Yiyi, nama yang dianugerahkan ibu dan untuk menginjak-injak semua putra dewa. Suara dingin dan mengerikan seorang dewa terdengar dari tandu bagaikan erangan neraka. Tidak menerima kata kegagalan. Shen Wuyi menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Aku tidak akan mentoleransi kegagalan lagi, Ibu." Bagus sekali. 2 kata rendah dan serak itu terdengar tak acuh-tak acuh, tetapi itu sungguh pujian tertinggi yang bisa diberikan Bupati Ilahu Malam Abadi kepada siapapun. Di depan tandu, Shen Wuyu Luan dan Shen Wuyu Ming Nike saling bertukar pandangan diam-diam. Sebelum kemudian menyembunyikan kekhawatiran dan kecemasan mereka. Namun, tak seorang pun berani mengalihkan pandangan ke arah Shen Wuyi. Kapankah kerajaan Dewa Malam Abadi akhirnya menyambut fajar? Dian Jiaoji saat ini sedang duduk di lantai dengan mata terpejam. Dia tidak dikelilingi oleh ki yang mendalam. Di permukaannya, ia tampak tenang dan kalem. Hanya sesekali alisnya berkedut, menunjukkan bahwa ia tidak sama sekali setenang yang ia bayangkan. Sebuah penghalang berwarna perak mengisolasi tempat ini. Hanya Dian Sansi yang menemaninya. Namun Dian Sansi sama sekali tidak setenang Dian Jiaoji,
Ia terus mondar-mandir dengan muka berkerut. Terkadang, ia berhenti dan mengatur nafasnya dengan paksa. Tetapi kekesalan yang menggelegar di dalam dirinya semakin tak terkendali. Di persediaan inilah, teriakan Raja Ilahi terdengar dari luar penghalang. Dian Sansi tiba-tiba berhenti dan 1000 emosi bergolak di balik matanya sesaat. Kemudian ia menggertakkan giginya dan menerjang ke arah pintu keluar. Sebuah tangan muncul dari belakang dan mencengkeram pergelangan tangannya dengan kuat. Suara Dian Zhaoji terdengar kemudian. Apakah kamu benar-benar akan mengabaikan kata-kataku dan melaporkan hal ini kepada ayah dewa? Dian Sansi berbalik dan menatap kakaknya dengan mata terbelalai. Suaranya bergemetar saat berkata, Saudara Zhaoji, kau adalah putra dewa nomor 1 dari 6 kerajaan dewa. Kau adalah calon bupati ilahi dari kerajaan dewa tanpa batas, dan orang yang paling aku kagumi dan hormati dalam hidupku. Kau tak pantas mentoleransi noda seburuk itu untuk kehormatanmu. Ekspresi Dian Zhaoji tidak berubah saat ia berkata dengan tenang, Ini pilihanku. Kau sudah berjanji padaku kan? Saya tidak mengerti. Dian Sansi hampir pernah menyela Dian Zhaoji dalam hidupnya, bahkan dengan nada sekeras itu. Matanya sedikit memerah saat ia berkata, Ayah dan Bupati Ilahi Hua Feibuchen yang mendorong pertunangan antara kau dengan Putri Ilahi Pemecah Selang. Bahkan Kaisar Yuan sendiri menyetujuinya. Jadi bagaimana kamu mungkin dan beraninya Meng Zhengyuan melakukan? Dadanya tampak naik turun seiring amarahnya yang memuncak. Kita benar-benar orang yang benar di sini. Kenapa kamu yang harus menanggung akibatnya kalau mereka yang melakukan perbuatan buruk itu? Sansi! Dian Zhaoji meninggikan suaranya sedikit, dan suaranya dalam meresuki suara Dian Sansi dan menghilangkan sebagian besar amarah yang mendidih di dalam hatinya. Dian Zhaoji menghela nafas lama. Dialah yang menanggung rasa sakit yang menyayat hati dan penghinaan yang menusuk jiwa. Namun suaranya setenang sungai. Apakah kamu masih ingat mengapa ayah memberimu nama Sansi yang berarti pikir 3 kali? Cahaya di mata Dian Sansi meredup dan suaranya akhirnya melembut. Tentu saja aku mengingat, aku lahir dengan bakat yang lebih besar daripada kebanyakan orang, dan karenanya aku menjadi sangat angkuh. Akibatnya, sejak kecil aku telah melakukan banyak kesalahan baik besar maupun kecil. Itulah sebabnya ayah mengganti namaku menjadi Sansi. Ia mengizinkan aku bersikap impulsif dalam hal-hal kecil, tetapi menuntut aku untuk berpikir 2 kali dan menahan diri dalam hal-hal besar. Sangat bagus. Dian Zhaoji mengangguk-ngangguk sedikit. Sekarang, aku ingin kamu berpikir dengan hati-hati. Apa yang akan terjadi jika kamu mengungkap masalah ini? Dian Sansi tak dapat segera menjawab karena pikirannya masih kacau. Dian Zhaoji melanjutkan, Izinkan aku memberitahumu. Di antara 6 kerajaan dewa, Tanpa Batas, Pemecah Selang, dan Penenun Mimpi adalah yang paling dekat. Ikatan ini berawal dari persahabatan antara ayah, Bupati Ilahi Pelukis Hati, dan Bupati Ilahi Penenun Mimpi. Dan ikatan ini tetap tak tergoyahkan meskipun waktu terus berjalan dan beban tidak bina mereka. Selama ikatan ini masih ada, jika satu kerajaan dalam bahaya, 2 kerajaan lainnya akan memberikan bantuan tanpa syarat secara prima udar. Ini adalah perlindungan tak terlihat yang hanya diinginkan oleh 3 kerajaan dewa lainnya. Namun, suara Dian Zhaoji menjadi berat dan ia sedikit mengalihkan pandangannya. Jika masalah hari ini terbongkar, dan terutama selama pertemuan Tanah Suci, maka persahabatan yang berharga ini akan hancur dalam sehari. Dan kepercayaan yang diandalkan oleh ketiga kerajaan kita akan runtuh selamanya. Lebih buruk lagi, ikatan kita akan menjadi bahan tertawaan selama entah berapa tahun lagi. Bibir Dian Sansi bergetar, pikirannya berdengung hanya dengan memikirkan masa depan itu. Meskipun tahu setiap kalimat yang diucapkan Dian Zhaoji benar, ia tetap menggertakkan gigi dan berdebat. Lalu bagaimana dengan Putri Ilahi Pemecah Langit dan Meng Zhengyuan? Bagaimana mungkin mereka? Mengapa mereka? Dian Zhaoji mengangkat tangan dan menepuk bahu Dian Sansi pelan. Meng Zhengyuan berusia 120 tahun dan baru saja kembali ke kerajaan Dewa Penenun Mimpi. Cai Li dalam hal keduniawian bahkan belum berusia 50 tahun. Mereka terlalu muda dan kurang berpengalaman. Pemahaman mereka tentang kata kerajaan dewa sangat dangkal. Wajar jika kekurangan dalam pengalaman mereka menyebabkan kesalahan. Namun, mereka mampu melakukan kesalahan, tapi aku tidak bisa. Saudara Zhaoji, Dian Sansi menyela sekali lagi dan menatap ekspresi Dian Zhaoji yang tampak tenang. Kalau kau memang menahan diri demi tujuan yang lebih besar,
Kalau apa yang kau katakan benar-benar tulus, kenapa kau menghindari tatapanku saat mengatakan semua ini? Bibir Dian Jiuji bergerak, tetapi kali ini dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dian Sansi berkata, "Saat ini aku berusia 36 tahun. Aku bukan lagi anak keras kepala yang selalu menuntutmu dalam segala hal. Sebaliknya, aku tak pernah berhenti mengejarmu seumur hidupku. Jadi aku berani bilang, aku lebih memahamimu daripada kebanyakan orang. Kau benar-benar melakukan ini untuk melindungi putri ilahi pemecah surga, bukan?" Kata-katanya lambat dan diutarakan seperti pertanyaan, namun dipenuhi keyakinan absolut. Dian Jiuji tanpa sadar menggelengkan kepala dan membuka mulutnya, tetapi ketika matanya bertemu dengan mata Dian Sansi, ketika ia melihat lebih banyak rasa sakit daripada kemarahan di mata saudaranya, apapun yang hendak ia katakan tertahan di tenggorokannya. Akhirnya ia tersenyum tipis dan berkata, "Kau tumbuh dewasa sebelum aku menyadarinya, Sansi." Kali ini senyumnya diwarnai kepahitan yang tak tersamar. Kata-kata Dian Jiuji sedikit banyak membenarkan tuduhan Dian Sansi. Namun Dian Sansi tidak merasa sedikit pun lega. Sebaliknya ia merasa semakin dirugikan. Tanpa sadar tangannya mengepal erat. Saat menatap langit, pandangan Dian Jiuji menjadi kabur. Dia bisa menyakitiku ribuan bahkan puluhan ribu kali. Tapi aku tak akan pernah menyakitinya. Sekalipun tidak. Dian Sansi meniru gerakannya dan menjawab dengan nada penuh kebingungan. "Aku tidak mengerti. Kau belum menemukan putri ilahi pemecah surgamu. Tentu saja kau tidak mengerti." Suara Dian Jiuji menjadi sekabur tatapannya. "Apakah kau masih ingat apa yang kukatakan kepadamu di kediaman pendeta Tinggiling Hetsian?" Butuh beberapa saat, tetapi Dian Sansi akhirnya mengangguk. "Aku ingat, kamu bilang dikagumi seseorang itu bukan keberuntungan. Keberuntungan terbesar seumur hidup adalah menemukan seseorang yang rela mengorbankan segalanya untuknya." Dian Jiuji menundukkan kepalanya agar Dian Sansi bisa melihat dengan jelas tekad yang terpancar di matanya. "Aku serius dengan setiap kata yang kukatakan. Dia bisa menyakitiku 10 kali lebih parah dari ini, dan aku tetap tidak akan mengeluh sedikit pun. Lagi pula, dia bukan sekedar wanita yang kucintai. Dia juga idolaku, penyelamatku, dan penolongku. Tanpanya, aku tak akan berdiri di hadapanmu, menyandang gelar kehormatan yang kukenakan hari ini. Aku mungkin telah menjadi mayat di genangan lumpur yang terlupakan sejak lama. Jadi, abaikan saja pembicaraan mengenai gambaran yang lebih besar. Bisakah kau melakukan ini untukku? Demi saudaramu yang tidak berdewasa ini, bisakah kau berpura-pura bahwa masalah ini tidak ada sampai tanah suci berakhir?" Untuk pertama kalinya, Dian Jiuji menatap Dian Sansi dengan tatapan memohon. Dian Sansi buru-buru mengalihkan pandangannya, karena ia tak tahan menerima tatapan seperti itu, apalagi menolaknya. Mereka berdua tahu betul seperti apa Dian Rahu. Ia berapi-api dan menjunjung tinggi persahabatan dan kehormatan di atas segala hal. Jika ia tahu hal ini, amarahnya pasti akan mewarnai langit tanah suci hingga merah. "Aku mengerti." Suara Dian Sansi terdengar perih, bukan karena janji itu sulit diucapkan, melainkan karena ia merasa sangat-sangat kasihan kepada Dian Jiuji. Setiap orang punya kelemahan, tapi ia tak pernah tahu bahwa kelemahan Dian Jiuji begitu dalam, sampai mendarah daging dan berakar pada urat nadi kehidupannya. "Izinkan aku memberimu alasan lain." Ia menepuk bahu Dian Sansi sekali lagi. Ia berkata dengan suara lembut, "Meskipun aku disebut putra dewa nomor 1 dari 6 kerajaan dewa, semua orang tahu bahwa alasan utamanya adalah karena aku didukung oleh kerajaan dewa yang terkuat, yaitu kerajaan dewa Nubatas Dian. Bahwa bapakku adalah regen dewa nomor 1 dari 6 kerajaan dewa. Bahkan yang disebut kultivasi tertinggiku pun hanyalah hasil dari usia. Dalam hal bakat, lupakan Caili atau Meng Jian Iwan. Keduanya adalah pembawa esensi dewa perfekta. Bahkan kau jauh lebih berbakat daripada aku saat aku seusiamu." Dian Sansi panik dan buru-buru mengatakan, "Jangan bicara seperti itu, saudara Jiuji. Kau memiliki satu-satunya vena di lahi amarah tunggal di dunia ini. Kau hanya baru mulai sedikit lebih lambat daripada..." "Ini fakta. Kau tidak perlu berdebat untukku." Dian Jiuji tersenyum dan berkata, "Itulah sebabnya aku tak berani lengah sedetik pun. Setiap hari aku berusaha membuktikan bahwa aku layak menyandang gelar yang tak layak ku terima. Dengan beban seberat itu di pundakku, aku tak sanggup menanggung kerugian dalam bentuk apapun, baik fisik, reputasi maupun martabat.
Mengerti. Aku mengerti. Kali ini kata-katanya keluar jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Sambil menggertakkan gigi dan menghembuskan nafas dalam-dalam, Dian Sansi mengumpulkan tekad cukup di matanya, kemudian menyatakan, "Saudara Jiuji, dengan ini aku bersumpah kepadamu bahwa aku tidak akan memberitahu siapapun apa yang terjadi hari ini, termasuk ayah, sebelum kita meninggalkan Purnasuni. No, aku tidak akan memberitahu siapapun kecuali kau dengan tegas memberiku izin. Jika aku mengingkari penjanji ini..." Dian Sansi, terima kasih. Dian Juji tersenyum dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. "Aku sungguh terhormat memiliki adik laki-laki sepertimu." Pada saat itulah suara tak terduga datang dari luar. Yuncah dari penenun mimpi datang untuk mengunjungi regan dewa dan putra dewa Unun Batas Dian. "Mohon maaf jika kehadiran saya kali ini mengganggu." Suaranya lembut dan halus menyebar, langsung terdengar oleh Dian Juji dan Dian Sansi bagai kilat, langsung membuat mereka membeku di tempatnya.